Kisah tahanan misterius bertopeng besi dimulai pada Juli 1669. Saat itu, Marquis de Louvois mengirim surat kepada Benigne Dauphin de Saint-Marc, gubernur penjara Pignerol yang terletak di Piedmont, di kaki pegunungan Alpen. Surat tersebut menyatakan bahwa seorang tahanan bernama Eustache Dauger akan tiba dalam beberapa bulan mendatang untuk dipenjara di fasilitas tersebut di bawah pengawasan Benigne. Menjelang kedatangan Eustache, Benigne diperintahkan untuk membangun sel khusus untuk memastikan tahanan tersebut tidak bisa melarikan diri dan agar sel tersebut kedap suara. Ketika Eustache tiba, Benigne diperintahkan untuk mengunjunginya sekali sehari dengan makanan dan air serta agar selalu memenuhi permintaan tahanan tersebut. Namun, Marquis juga menyatakan bahwa pria itu hanya seorang pelayan dan seharusnya tidak membutuhkan banyak hal selama masa penahanannya. Benigne juga diperintahkan oleh Marquis untuk mengeksekusi pria itu jika ia membicarakan sesuatu yang penting kepada Benigne atau tahanan lainnya. Tahanan ini selalu mengenakan topeng dan tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Penjara Pignerol dipenuhi oleh orang-orang yang telah berselisih dengan Raja Louis ke-14 dan ayahnya, Raja Louis ke-13, selama masa pemerintahan mereka. Banyak dari mereka berasal dari kalangan bangsawan, termasuk Ercole Antonio Mattioli, seorang diplomat Italia yang didakwa membocorkan rahasia negara. Tahanan lainnya adalah Marquis de Lauzan, seorang bangsawan Prancis yang bertunangan dengan Duchesse de Montpensier tanpa izin sepupunya, Raja Louis ke-14. Ada juga Nicolas Fouquet, yang bertanggung jawab atas keuangan Prancis dan didakwa menggelapkan dana oleh Raja Louis ke-14. Para tahanan kaya ini masih memiliki pelayan di dalam penjara. Ketika pelayan Nicolas Fouquet, Larivière, jatuh sakit, Benigne memerintahkan Eustache untuk menjadi pelayan sementara Nicolas sampai Larivière sembuh. Eustache akan membantu Nicolas dengan semua kebutuhannya, dengan satu aturan, ia tidak diperbolehkan berinteraksi dengan tahanan lain, terutama Marquis de Lauzan. Sejarawan percaya bahwa instruksi ini dibuat karena Marquis de Lauzan pada akhirnya akan dibebaskan. Sementara itu, hukuman Nicolas adalah hukuman seumur hidup, sehingga keberadaan Eustache dapat dirahasiakan dari dunia luar. Benigne memiliki banyak jabatan berbeda di Italia dan Prancis setelah ia diberi mandat untuk mengawasi tahanan misterius ini. Setiap kali ia berpindah tugas, ia membawa tahanan ini bersamanya. Pada tahun 1681, Benigne diangkat menjadi gubernur benteng eksil di Italia Utara, dan 6 tahun kemudian, dia kembali dipindahkan ke Sainte Marguerite, sebuah pulau di lepas pantai Cannes, Prancis. Dalam perjalanan ke Cannes inilah rumor tentang tahanan bertopeng mulai beredar. Di Sainte Marguerite, Eustache atau tahanan bertopeng itu dikurung dalam sel yang mirip dengan di penjara Pignerol, dibuat khusus untuk mencegahnya melarikan diri dan kedap suara. Eustache dan Benigne kemudian dipindahkan ke penjara Bastille di Paris, tempat Eustache menghabiskan sisa hidupnya di bawah pengawasan ketat Benigne. Eustache dikurung di selnya dan diberi makan oleh wakil kepala penjara, de Rozard, yang mengklaim bahwa topeng yang dikenakan oleh tahanan itu sebenarnya terbuat dari beludru dan bukan besi. Pria bertopeng ini selalu ditemani oleh 2 penjaga yang diperintahkan untuk mengeksekusi jika ia melepas topengnya. Dikatakan bahwa tahanan ini diperlakukan dengan sangat baik dan menerima apapun yang dimintanya. Jadi, siapakah pria bertopeng itu dan mengapa identitasnya harus dirahasiakan? Berikut adalah beberapa hipotesis yang telah diajukan untuk menjawab identitas sebenarnya dari tahanan misterius itu. Hipotesis pertama, tahanan itu adalah ayah kandung Raja Louis ke-14. Raja Louis ke-13 telah lama berpisah dari istrinya, Anne, ketika Louis ke-14 lahir pada tahun 1638. Ada dugaan bahwa calon raja ini sebenarnya anak kandung pria lain. Hugh Ross Williamson berteori bahwa ayah kandung Raja Louis ke-14 melarikan diri dari Prancis, tetapi kembali untuk memeras keluarga kerajaan sehingga dia dipenjara dan menjadi sosok misterius di balik topeng itu. Hipotesis kedua, tahanan itu adalah saudara laki-laki Raja Louis ke-14. Filsuf Prancis, Voltaire, percaya bahwa pria bertopeng itu adalah kakak laki-laki Raja Louis ke-14 yang lahir di luar nikah. Ia mengklaim bahwa tahanan itu adalah putra ibu Raja Louis ke-14 dan Kardinal Mazarin, menteri utama raja. Voltaire sendiri pernah dipenjara di Bastille lebih dari 1 dekade setelah kematian pria bertopeng itu dan menghabiskan 11 bulan di sana. Mungkin saat itu ada beberapa tahanan lama yang ia tanyai tentang pria misterius itu. Voltaire juga mengklaim bahwa pria bertopeng itu dapat memainkan alat musik dan merupakan seorang pria terpelajar, bukan sekadar pelayan. Pada tahun 1771, Voltaire adalah orang pertama yang mengklaim bahwa pria itu mengenakan topeng besi dalam edisi kedua bukunya, Question sur l'Encyclopédie. Hipotesis ketiga, tahanan itu adalah jenderal Prancis. Pada tahun 1890, sejarawan Prancis Louis Gendron menemukan surat-surat terenkripsi yang ditulis oleh Raja Louis ke-14. Surat-surat itu kemudian diberikannya kepada Etienne Bazery yang kemudian memecahkan artinya menggunakan Great Cipher. Menurut terjemahannya, Raja Louis ke-14 sangat marah kepada Jenderal Prancis Vivien de Boulogne karena meninggalkan posnya dalam pengepungan Cuneo di perbatasan Italia. Surat-surat Raja Louis ke-14 memerintahkan agar Vivien dikirim ke Pignerol, dikurung di sel dan dijaga ketat pada malam hari. Ia juga hanya diizinkan berjalan di benteng pada siang hari, tetapi dengan 330-309.
Dipercaya bahwa angka 330 dan 309 di surat itu memiliki arti menggunakan topeng. Hipotesis keempat, tahanan itu adalah putra Raja Charles II. Pada tahun 1768, penulis Sanfoix mengklaim bahwa Duke of Monmouth, anak di luar nikah Raja Charles II dari Inggris, sebenarnya tidak dieksekusi setelah pemberontakannya gagal pada tahun 1685. Tetapi ia dikurung sebagai pria bertopeng karena Raja James II, yang merupakan pamannya, tidak tega mengeksekusi keluarganya sendiri. Hipotesis kelima, tahanan itu adalah seorang diplomat. Ercole Antonio Mattioli, seorang diplomat, membocorkan informasi kepada Spanyol tentang penjualan Casale, sebuah kota berbenteng di perbatasan Italia. Ia ditangkap oleh Prancis dan dipenjara di Peñarol pada April 1679. Pada tahun 1820-an, politikus Inggris George Ellis menemukan dokumen yang menyebut Ercole Antonio Mattioli sebagai identitas sebenarnya dari tahanan bertopeng besi. Sejarawan Jerman Wilhelm Brocken kemudian mengonfirmasi temuan ini 70 tahun kemudian. Hipotesis keenam, tahanan tersebut benar-benar memiliki nama asli Eustache Dogger. Pada tahun 2016, Paul Sonino, profesor sejarah dari University of California, mengklaim bahwa pria bertopeng itu adalah Eustache Dogger, seorang pelayan dari bendahara negara Kardinal Mazarin. Menurut Paul, Kardinal Mazarin mencuri banyak uang dari keluarga kerajaan Inggris dan Eustache mengetahuinya. Namun, ia memberitahukan informasi ini kepada orang yang salah, sehingga ia dipenjarakan untuk menjaga rahasia itu. Karena sensitifnya situasi ini, ia diperintahkan untuk dieksekusi jika mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Siapapun identitas asli pria ini, kisahnya berakhir pada tahun 1703 di penjara Bastille, Paris, setelah 34 tahun dikurung di bawah pengawasan bininya.